Pak, maju lagi diisi. Saya nggak mulai kajian kalau belum rapi barisannya. Ya, pakai jaket makanya. Nah, salah semua ya, nggak pakai AC panas ya, pakai AC dingin. Serba salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan para hadirat Jamaah Masjid Al-Ikhlas Duta Indah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita manjatkan selalu segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang semata-mata taufik, hidayah serta inayahnya kita mendapatkan banyak sekali nikmat dan kebaikan. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita akan membahas sebuah kajian yang berjudul Pelajaran Kehidupan dari Kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah yang sangat luar biasa. Kisah yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sebagai ahsanul qasas, sebaik-baik kisah. Karena di dalam kisah Nabi Yusuf ini terdapat banyak sekali pelajaran-pelajaran penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketika kita bersungguh-sungguh mau menghayati dan mempelajari kisah ini, maka niscaya kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Sering sekali hidup kita itu berantakan, hidup kita hancur-hancuran, hidup kita mengalami banyak problem karena kurangnya kita mentadabburi Al-Quran, terutama menghayati kisah para nabi dan para rasul atau orang-orang soleh. Sepertiga Al-Quran itu berisi kisah, dan kisah dalam Al-Quran itu bukan kisah pengantar tidur, bukan semata-mata kisah untuk menghibur diri, tidak, tapi kisah untuk kita contoh. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Allah berfirman dalam surah Yusuf bahwa dalam kisah-kisah mereka, kisah para nabi dan para rasul, itu ibrah, pelajaran. Bagi siapa yang mau ngambil pelajaran? Bagi yang mau ngambil pelajaran. Sekarang banyak dari kaum muslimin mengambil pelajaran bukan dari kisah nyata, tapi dari kisah nggak nyata. Ngambil pelajaran dari drama Korea. Subhanallah, itu nyata apa nggak nyata?
Dan kebanyakan kisah drama Korea, drakor itu nggak seindah kisah aslinya. Dari sinetron, dari perjalanan artis lewat acara gosip, itu kan selama ini yang dilihat oleh banyak dari kaum muslimin, cerita-ceritanya dan diambil pelajarannya. Tapi Al-Quran ada di hadapan kita, surat dari Allah Subhanahu wa ta'ala buat kita, surat cinta Allah, jarang kita baca, jarang kita perhatikan ya. Makanya saya minta jamaah sekalian, perhatikan benar kisah ini, jangan sambil browsingan HP ya. Ini cinta nggak kita sih sama Al-Quran gitu loh. Kalau HP buat nyatet ya tafadhol, tapi jangan sambil kajian browsing HP kemana-mana, apalagi buka berita politik, ya nggak Pak? Mana sih rasa cinta kita kepada Al-Quran? Biar saya sindir aja, biar berasa ya. Kalau nggak sindir nggak ngerti-ngerti gitu loh. Gimana sih kajian yang masih aja kadang-kadang kita browsing politik, masih browsing berita-berita lain yang nggak penting. Ini berita Al-Quran jauh lebih penting daripada apa? Berita-berita TV. Silahkan Anda punya pilihan pemimpin Anda yang monggo, nggak ada masalah, silahkan. Tapi ya ngaji, tetap ngaji lah, fokus. Jangan apa? Buka-buka yang lain gitu loh. Sian udah capek-capek duduk nggak dapat pahala, nggak dapat pelajaran lagi dari kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam. Baik. Nah, ini dalam kisah Nabi Yusuf ada pelajaran-pelajaran penting bagi orang-orang yang ikhlas menjalani kehidupan. Nabi Yusuf sukses melewati masa-masa sulit karena beliau hamba yang ikhlas. Demikian juga Nabi Yusuf sukses melewati tantangan-tantangan hidup karena beliau adalah hamba yang sabar. Beliau juga sukses berdakwah di tengah masyarakat karena beliau memberi contoh yang baik. Ini butuhnya kita terhadap contoh yang baik. Seringkali kita gagal mendidik anak kita, mendidik murid-murid didik kita. Kenapa? Karena kita nggak bisa ngasih contoh yang baik kepada mereka. Kemudian kisah Nabi Yusuf juga pelajaran buat para pemimpin agar bersikap adil, agar benar-benar menyelamatkan rakyatnya, bukan menelantarkan rakyatnya. Nabi Yusuf ini contoh bagaimana beliau mempraktekkan kepemimpinan yang adil. Kemudian dalam kisah Nabi Yusuf terdapat pelajaran bagi para pemuda yang menghadapi tantangan hidup. Pemuda sekarang tuh banyak galaunya, banyak masalahnya, banyak tantangan hidupnya. Maka kisah Nabi Yusuf ini solusi buat mereka, dan solusi buat para orang tua. Bagaimana sih contoh yang baik buat anak muda kita? Ya salah satunya ini Nabi Yusuf alaihissalam, contoh yang baik buat para pemuda. Jadi luar biasa, kisah beliau ini banyak sekali pelajaran kehidupan. Ya, karena kita tahu Nabi Yusuf itu hidup dalam sebuah lingkaran kehidupan yang berganti-ganti. Tidak mentang-mentang beliau nabi, bapaknya juga nabi, kakeknya juga nabi, lantas kehidupan beliau selalu bertabur bunga, nggak ada sama sekali tantangan, nggak ada sama sekali ujian. Ya, dalam kehidupan beliau itu bertabur bunga. Beliau menghadapi tantangan yang luar biasa, karena memang manusia sukses itu manusia yang diterpa oleh tantangan. Seperti emas. Emas itu akan nampak kemurniannya kapan? Kapan ibu-ibu yang suka emas-emas ya? Kapan emas nampak kemurniannya? Lah maunya make doang, nggak tahu cara bikinnya ini ya. Kena nggak lihat
lihat cara bikin emas. Bodoh amat tat, yang penting pakai. Ini pakai, wah ini. Iya, emas itu harus dipukul berkali-kali dengan martil, dengan palu besi itu loh, yang gede itu, dipukul berkali-kali sampai kelihatan kemurniannya. Belum cukup di situ, dibakar sampai karat-karat emasnya itu hilang. Digosok lagi, diapain lagi, sampai menjadi emas murni, ya, menjadi perhiasan dan seterusnya. Prosesnya panjang. Ini memberikan pelajaran buat kita bahwa orang-orang yang tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu hidupnya penuh dengan ujian dan cobaan para jamaah. Gak ada hidupnya enak terus. Ya, gak ada istilah seperti generasi sebagian yang hidupnya cuma rebahan, gak bisa. Ya, sampai-sampai Ibnul Qayyim mengatakan, ajma'a ahlul uqala anna ar-rahata la tunalu bir-rahah. Orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas sepakat bahwa kebahagiaan hidup, istirahat itu tidak bisa diraih dengan bersantai-santai dan berleha-leha, tapi semua diraih dengan ujian, cobaan, kerja keras dan seterusnya. Ya. Ini kehidupan Nabi Yusuf. Dari beliau hidup di tengah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah karena bapak beliau nabi, ibu beliau juga solehah. Sampai apa? Beliau diuji dengan saudara-saudaranya yang hasad. Akhirnya apa? Mereka merencanakan pembunuhan Nabi Yusuf, yang akhirnya Nabi Yusuf dilemparkan ke sebuah sumur dan diambil oleh para musafir. Dan episode kehidupan beliau berlanjut. Beliau hidup di tengah kerajaan, dipelihara oleh pejabat. Apa hidup beliau nyaman karena dipelihara oleh pejabat? Enggak juga. Ternyata istrinya, istri pejabat tadi, menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf enggak bisa digoda, tapi apa? Akhirnya dipenjara. Penjara bertahun-tahun lamanya. Sampai kemudian beliau dibebaskan dari penjara dan beliau mendapatkan kedudukan di tengah-tengah kerajaan Mesir. Sampai beliau menjadi raja di Mesir. Ya. Sampai kemudian saudara-saudaranya, bapak beliau, ibu beliau, ya, memberikan penghormatan kepada beliau, dan akhirnya beliau memohon untuk diwafatkan oleh Allah dalam keadaan muslim. Kehidupan yang penuh dengan tantangan, ujian, cobaan, yang kalau seandainya Nabi Yusuf alaihissalam hanya hidup dalam rumahnya, Allah takdirkan Nabi Yusuf cuma di rumahnya bersama bapaknya, bisa jadi kemuliaan itu tidak didapatkan oleh Nabi Yusuf. Karena sebagian anak, kalau dia hidup bersama orang tuanya, itu anaknya malah jadi mudorot. Karena kadang-kadang orang tuanya itu terlalu memanjakan, nggak mendidik. Betul, orang tua tuh sayang sama anak, betul, memang harus sayang. Tapi sayang bukan berarti memanjakan. Apa yang diinginkan anak dituruti, ya. Kemudian anak melakukan tindakan-tindakan yang nggak wajar, ya diem aja orang tua, nggak mau menasehati, nggak mau mengarahkan, nggak bisa bersikap tegas gitu. Maka terkadang berpisah lebih baik. Ya. Jadi setiap perkara itu pasti ada hikmahnya. Nah, di sini ya. Makanya di kajian kali ini, karena waktu kita juga terbatas, kita nggak akan bawakan kisah Nabi Yusuf dari awal begini sampai akhir, nggak. Itu saya kira jemaah sekalian bisa saja buka mushaf Al-Quran, baca terjemahannya, baca tafsir ringkasnya, itu sudah cukup. Karena kisah Nabi Yusuf itu sudah cukup rinci. Sampai sebagian ulama mengatakan apa? Nggak perlu penafsiran panjang. Kenapa?
Udah jelas kok kisahnya. Ya, kalaupun butuh penafsiran ya sedikit, nggak butuh panjang-panjang. Dan juga para ustadz kita pun yang menyampaikan tentang kisah Nabi Yusuf sudah banyak. Yang ingin kita ambil poinnya di kesempatan kali ini adalah pelajaran apa yang kita ambil dari kisah beliau untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita agar kita mendapatkan kebahagiaan, agar problem hidup kita terselesaikan. Karena saya yakinnya separah apapun problem hidup Anda semua, tidak lebih parah daripada problem dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi semuanya toh dengan izin Allah bisa diselesaikan. Tidak semenakutkan yang kita bayangkan bahwa semua akan berakhir. Ya, tidak. Tapi siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Baik, kita langsung masuk ke pelajaran pertama para jamaah. Apa pelajaran kehidupan pertama yang kita ambil dari kisah Nabi Yusuf? Pelajaran pertama adalah arti sebuah mimpi. Ya. Kita semua punya impian jemaah. Kita semua punya impian. Dulu bapak-bapak yang sudah berumur ketika masih kecil punya impian nggak Pak? Punya ya Pak. Ibu-ibu pun seperti itu, dulu punya impian. Ada di antara kita yang bisa meraih impian itu, ada di antara kita yang ternyata mungkin tidak sesuai dengan yang diimpikan. Tapi apapun itu, ya, kita tetap mensyukuri bahwa apa yang Allah putuskan buat kita itulah yang terbaik. Di sini Nabi Yusuf alaihissalam, Allah mulai kehidupan beliau dengan mimpi. Mimpi yang dilihat oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Apa mimpi beliau? Mimpi beliau dalam Al-Quran yang Allah kisahkan, ya, inni wa idqala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Ketika Yusuf curhat kepada bapaknya. Nah ini penting Bapak Ibu. Jadilah orang tua yang sabar mendengarkan curhatan anak. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita nggak sabar mendengarkan curhatan anak kita akan curhat kepada orang lain yang sabar mendengarkan curhatannya. Ada di antara orang tua begitu soalnya. Bapak-bapak dicurhati anaknya, terutama yang perempuan, Pak, perhatikan itu. Karena kalau tidak diperhatikan curhatannya, maka dia akan curhat kepada laki-laki lain. Oh, ternyata teman saya baik ya. Oh, ternyata akhirnya apa? Ya. Kita tidak menginginkan hal-hal itu terjadi tentunya. Karena saya juga jadi penasehat di sebuah sekolah. Biasanya ada curhatan dari para ustadz tentang kondisi siswi perempuan ya, yang kadang-kadang kok malah caper duluan itu. Yang laki-laki baru keluar dari kelas ya, udah langsung diajak ngobrol. Ini malah yang agresif yang perempuannya. Waktu itu sempat kita diskusikan. Saya cuma ngasih kesimpulan, coba orang tua diajak ikut parenting, kajian. Terutama bapak-bapak. Bapak itu malas biasanya kalau belajar masalah apa Pak? Parenting. Males. Sono maknya aja yang ikut katanya. Subhanallah. Bapak juga penting loh. Bapak bukan pendidik. Bapak itu bukan pencetak uang. Habis dia cetak uang, kasih uang, selesai urusan. Enggak. Dia yang pertama nanti dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Bapaknya dulu yang diminta pertanggungjawaban. Jadi bapak pendidik paling penting, sentralnya di bapak, kuncinya semua. Jadi kalau bapak nggak tahu parenting, nggak tahu pendidikan anak, nggak tahu pendidikan keluarga, ya, gimana keluarga itu? Makanya Nabi Yusuf curhat ke siapa di sini? Ke bapaknya. Iya. Makanya saya bilang waktu itu bisa jadi ini anak yang kurang perhatian dari orang tua, sehingga dia nyari perhatian apa?
teman-temannya yang cowok. Kalau cukup perhatian dari orang tua, dia nggak akan nyari perhatian orang lain. Iya. Kasih sayang orang tua cukup, nggak akan nyari perhatian lain. Gitu. Makanya di sini Yusuf nggak cerita ke saudara-saudaranya, ceritanya ke bapaknya. Kenapa? Dia percaya kepada bapaknya. Demikian juga orang tua. Jadilah orang tua yang asik ketika dicurhati sama anaknya. Kenapa? Karena memberi solusi. Bukan dikit-dikit, tarnak lagi sibuk bapak. Sibuk ternyata buka HP, dibuka apa? Grup jual beli burung kicau, ya Allah. Subhanallah. Anaknya curhat gak diurus. Ibunya sama, giliran ibunya dicurhatin. Entar dulu nak, ini episode paling menyedihkan dari drakornya. Wah, subhanallah. Ya Allah, ya Rabbi. Ya, pantaslah lahir generasi-generasi yang kadang-kadang orang tuanya juga yang membentuk kadang-kadang. Apa curhatan Yusuf kepada bapaknya? Wahai ayahanda, sesungguhnya aku melihat ahada asyara kaukaba, 11 bintang. Wasyamsa, matahari. Wal qamara, rembulan. Ra'aituhum li sajidin. Mereka semuanya sujud kepadaku. Mimpi yang gak biasa ini. Masih kecil mimpinya hebat kayak begini. Tafsirannya di sini siapa? 11 bintang itu adalah saudara-saudaranya Yusuf. Matahari adalah bapaknya Yakub alaihissalam. Adapun rembulan adalah ibundanya Yusuf. Semuanya sujud kepada Yusuf. Maknanya apa? Yusuf akan menjadi orang besar, orang hebat, orang pilihan, bukan sembarang manusia. Dari kecil sudah dapat mimpi begitu. Maka tentunya kata para ulama, likulli dzi ni'amin mahsud. Setiap orang yang punya nikmat, yang punya keistimewaan, pasti berpeluang dan berpotensi untuk dihasadi sama orang lain, didengkiin sama orang, disirikin sama orang. Peluang sirik ini, peluang dengki ini dari siapa? Ya dari saudara-saudaranya, dari siapa lagi? Kenapa? Karena saudaranya pun juga pastilah pingin punya kedudukan lah, pasti pinginlah jadi nabi kayak bapaknya, kan gitu. Karena anak akan nyontoh orang tua, kan gitu. Wah, bapak saya pilot, ya saya pinginlah jadi pilot juga kayak bapak, gitu kan. Wah, bapak saya dokter, tuh dokter spesialis, dokter ahli, pinginlah kayak bapak, gitu kan. Ya orang tua kan dicontoh. Kok ternyata yang dipilih sebagai nabi itu Nabi Yusuf, kadang-kadang membuat iri nanti saudaranya. Makanya apa pesan bapaknya kepada Yusuf? Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Kana lil insani aduwwun mubin. Maka kata Yakub, wahai Yusuf, jangan kau ceritakan mimpimu ini. Ini mimpi bukan sembarang mimpi. Makanya kalau mimpi bagus jangan cerita ke sembarang orang, Bapak Ibu. Nanti ditafsirin macam-macam sama orang yang gak bertanggung jawab. Ceritakan mimpi indah Anda, mimpi penting Anda kepada orang bijak. Kira-kira apa sih maksud mimpi yang saya lihat tadi malam gitu? Ke orang bijak. Jangan sembarang orang. Dalam Islam betul ada tafsiran mimpi, tapi yang menafsirkan mimpi itu jangan sembarang orang. Makanya Nabi Yusuf curhatnya ke Nabi Yakub, kan gitu, bapak beliau sendiri. Ya. Dan di sini juga para jamaah, pesan Nabi Yakub kepada Yusuf, kalau kamu mimpi semacam ini mimpi bagus, ini mimpi luar biasa, jangan kamu cerita ke saudaramu. Kenapa? Saudaramu nanti bisa hasad,
dan melakukan perbuatan yang tidak baik, yang enggak-enggak kepada kamu. Berarti jamaah, kalau kita punya nikmat, tidak semua orang harus tahu nikmat yang kita punyai. Kalau kita punya sesuatu yang istimewa, tidak harus semua orang tahu apa yang kita punya. Kenapa? Banyak orang-orang yang hasad. Makanya Nabi kita pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Ista'inu billah ala qada'i hawaijikum bil kitman." Hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta tolonglah kepada Allah ketika kalian hendak melakukan sebuah perkara penting, dan tutupi kepentingan itu, rahasiakan, jangan diobral kemana-mana. Tapi sekarang susah ya Bapak Ibu ya, karena ada sosmed sih. Punya sesuatu pinginnya nggak tahan tuh, jarinya gatel, pokoknya harus gua upload biar teman-teman tahu. Iya, senang-senang bareng keluarga aja, jalan-jalan di pegunungan, di mana ya diupload, ya di Twitter ya oke diupload gitu, sambil senyum, sambil makanannya apa aja difoto gitu ya, sambil pelukan sama suami sama anak gitu. Di Facebook juga diupload, Instagram juga nggak ketinggalan, TikToknya juga sambil puter-puter kepala gitu loh, subhanallah. Semua rahasia kita, nggak ada lagi yang privasi di masa sekarang. Kenapa? Semua dipamerkan. Padahal di sana banyak orang hasad kepada kita. Hati-hati, menginginkan keburukan kepada kita. Ya. Coba Nabi Yusuf merahasiakan keistimewaannya saja, masih dihasadi sama teman-temannya, sama saudara-saudaranya. Padahal saudara sendiri loh, keluarga sendiri. Padahal Nabi Yusuf nggak pernah tuh pamer-pamer. Gue mau cerita nih sama kalian lur misalkan. Apa cerita apa? Gue mimpi begini. Gak pernah, Nabi Yusuf gak pernah cerita. Bahkan Nabi Yakub mengatakan jangan kamu ceritakan. Kenapa? Gak semua orang suka kamu mendapatkan kedudukan ini. Sama, tidak semua nikmat yang saat ini kita peroleh kita umbar di hadapan umum. Kenapa? Tidak semua orang suka kalau kita bahagia. Ada orang-orang yang hobinya apa? Sengsara ketika melihat orang lain bahagia, hasad. Sehingga nggak perlu kita punya keistimewaan kita pamerkan, kita upload ya, dan segala hal yang menyebabkan hasad. Iya. Ini pelajaran pertama ya Ma, tentang arti sebuah mimpi. Dan ketika kita mendapatkan mimpi itu, ingat semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mimpi itu nggak mesti harus kita lihatnya tidur ya. Mungkin mimpi di angan-angan kita kan bisa juga, di dalam akal pikiran kita memimpikan, ingin. Nah, ketika kita dapatkan semua itu, maka jadilah seperti Nabi Yusuf, bahwa semuanya karena karunia dari Allah, bukan karena kehebatan kita yang bermimpi. Silahkan Anda bermimpi, tapi ketika terwujud semua hanya karunia dari Allah dan ujian dari baik. Dan di sini tentang masalah mentakbir mimpi itu harus berdasarkan ilmu ya, jangan sembarangan mentafsirkan mimpi orang. Di sini Nabi Yusuf diberikan kemampuan oleh Allah untuk mentakbir mimpi. Di antaranya takbir mimpi yang diajarkan oleh bapaknya Nabi Yakub ini, ya, bahwa 11 bintang itu saudaranya, matahari adalah ayahnya, rembulan adalah ibunya. Semua nanti akan hormat kepada Nabi Yusuf karena kedudukan Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf nanti akan jadi nabi sekaligus raja. Ini semuanya memberikan penghormatan kepada beliau. Nah, kepandaian bapaknya mentafsirkan mimpi juga dimiliki oleh Nabi Yusuf nanti. Ketika di penjara Nabi Yusuf, beliau mentakwilkan mimpi, ya.
Mimpi apa? Ya mimpi tadi, ada di antara mereka yang bermimpi ya, dalam keadaan melihat burung, kemudian burung itu mengambil sesuatu dari kepalanya gitu ya. Dan ada yang bermimpi dia memeras anggur. Maka Nabi Yusuf menafsirkannya, yang memeras anggur ini dia nggak bersalah, nanti akan bebas. Dan yang kepalanya tadi disambar oleh burung itu dia nanti akan disalib sampai mati, kemudian burung-burung akan memakan jasadnya. Ya. Dan kepandaian Nabi Yusuf untuk menafsirkan mimpi dipakai oleh beliau untuk mendakwahi orang-orang yang ada di penjara. Iya. Dan Nabi Yusuf tahu tuh besok lauknya apa di penjara, besok makanannya apa. Nabi Yusuf tahu, sebelum datang Nabi Yusuf sudah tahu. Tujuannya apa? Supaya mereka sadar bahwa Nabi Yusuf ini benar-benar manusia yang bisa dipercaya gitu. Maka beliau manfaatkan ketika di penjara untuk mendakwahi para narapidana di penjara. Jadi penjara bukan halangan untuk berdakwah bagi orang-orang soleh. Ya, baik. Kemudian pelajaran berikutnya, masih sekedar mimpi ya, maaf sebelum saya lanjut ke pelajaran berikutnya. Kepandaian beliau mentafsirkan mimpi juga menjadi modal beliau menafsirkan mimpi Raja Mesir nanti. Ya, yang benar Raja Mesir bermimpi ya dengan mimpi yang tidak bisa ditafsirkan oleh para pentakwil mimpi ketika itu. Ya, apa mimpi yang dilihat? Ya. Mimpi yang dilihat adalah di mana raja ketika itu melihat ya, sapi yang kurus ya, dimakan oleh sapi yang gemuk dimakan oleh sapi yang kurus, dan tangkai gandum yang subur dimakan oleh tangkai gandum yang kering. Dan ini ditafsirkan oleh Yusuf alaihissalam di masa-masa yang ada di Mesir dan sekitar, di mana ketika itu 7 tahun akan mengalami panen raya, 7 tahun berikutnya paceklik. Setelah itu baru apa? Baru mereka merasakan kelonggaran hidup seperti normalnya. Tapi nanti akan ada masa yang gak wajar. 7 tahun penuh dengan panenan, 7 tahun paceklik. Selanjutnya normal, tapi apa? Berisi kebaikan gitulah. Nah ini kalau enggak Nabi Yusuf yang menangani ini, maka Mesir sudah carut marut ekonominya. Makanya Nabi Yusuf diberikan amanah untuk menjadi menteri perekonomian ketika itu oleh sang raja. Karena apa? Krisis pangan ini, krisis paceklik ini, itu bukan cuma menimpa Mesir, tapi juga negara sekitarnya seperti Palestina, sehingga nanti saudara-saudara Yusuf merasakan itu. Menimpa juga daerah Syam gitu ya, seperti Lebanon mungkin ya, yang sekarang ya, Suriah dan seterusnya, itu kena itu semua. Ya. Gitu. Makanya Nabi Yusuf menangani ini karena beliau diberikan keahlian oleh Allah untuk mengatur ekonomi sebuah negeri. Ini tentang masalah mentakwil mimpi. Kemudian pelajaran kedua yang kita ambil dari kisah ini, kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kewajiban orang tua untuk berbuat adil terhadap anak-anaknya. Nih, yang punya anak banyak, adillah terhadap anak-anak. Ada kejadian di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dialami oleh sahabat An-Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir. Suatu ketika bapaknya Nu'man, siapa? Nu'man bin siapa, Pak? Bashir ya, bapaknya Bashir. Suatu ketika bapaknya Nu'man yang bernama Bashir ngasih hadiah kepada Nu'man, namun anak-anak beliau yang lain gak dikasih hadiah. Karena Nu'man ini paling diseneng gitu loh, paling disayang gitu lah ya. Wajar lah, namanya orang tua kadang walaupun anaknya banyak pasti kecondongan ada.
kecondongan ada. Di antara 5 anaknya pasti dalam hati dia ada kecondongan, oh ini yang paling saya senengin. Tapi mungkin dia nggak ngomong. Cuma dalam perbuatan ya harus adil tetap. Kalau kecondongan ya nggak bisa. Namanya juga kecondongan hati. Nggak bisa dibohongi bahwa Nabi Yusuf itu paling dicintai oleh Nabi Yakub daripada anak-anak yang lain. Nggak bisa dibohongi. Tapi itu tadi, seadil-adilnya orang tua ya kadang-kadang ada aja anaknya yang merasa tidak diperbuat secara adil oleh orang tuanya. Ya. Sehingga di sini orang tua kalaupun condong kepada anak sebisa mungkin sembunyikan, jangan ditampakkan. Ustaz, saya nggak bisa bohong Ustaz, di antara 4 anak saya ini yang paling saya senengin yang namanya ini. Ya silahkan Pak, tapi jangan ditampakkan di anak-anak yang lain sehingga bikin cemburu. Ya, cemburunya di sini ya cemburu yang nggak baik sehingga terjadi tadi yang tidak diinginkan. Pertanyaannya di sini, Nabi Yakub sebenarnya adil nggak sih kepada anak-anaknya? Ya adil lah, masa Nabi nggak adil? Nggak mungkin. Nah, kita harus jaga kehormatan seorang Nabi. Nabi Yakub tuh Nabi, ya, bapak beliau Nabi Ishak, kakeknya Nabi Ibrahim, loh orang soleh semua. Tapi kenapa anak-anaknya merasa seperti itu, merasa diperlakukan gak adil? Yaitu tadi, tetap namanya Nabi Yakub ya, di antara 12 anak beliau merasa pasti ada yang paling soleh. Yang paling soleh itu siapa? Yusuf dengan Bunyamin, saudaranya. Ya, karena paling soleh, udah otomatis orang tua akan apa? Condong kepada kedua anak ini. Kadang orang tua itu gak mesti seneng sama anaknya yang paling kaya, gak mesti. Bisa jadi dia seneng dengan anak yang paling perhatian kepada dia, walaupun mungkin gak terlalu kaya, tapi paling perhatian. Walaupun mungkin kalau masalah kiriman ya, anaknya yang kaya mungkin yang ngasih kiriman paling banyak. Tapi ternyata apa? Yang paling dia senengi bukan anak yang paling kaya. Ya, anak yang paling apa? Paling sabar mendengarkan dia ngobrol. Nah, itu yang berat. Ya, biasanya itu kalau orang tua kan cerita kan berulang-ulang ya, muter dia ceritanya itu lagi berulang-ulang terus. Itu kan kadang anak bosen tuh. Ya Allah, bapak, ibu cerita yang dulu, wah tahun 60-an. Udah zaman udah zaman gadget begini masih cerita tahun 60-an, tahun 50-an. Penjajahan Belanda, G30 SPKI katanya. Sabar, itulah seperti itu. Orang tua dia kadang bercerita muter-muter. Dengarkan, setiap orang tua ngulangi cerita itu, dengarkan, seolah-olah kita baru mendengarkan dan tanggapi. Itu lebih senang orang tua. Kadang-kadang enggak ya, baru orang tua curhat sebentar sudah ada HP nelpon. Wah, ya, begitu. Jadi Nabi Yusuf Nabi Yakub sebenarnya adil terhadap anak-anaknya, tidak berbuat zalim beliau. Tapi apa? Tetap jujur dari hati yang terdalam. Ya Yusuf sama saudaranya yang paling disenangi karena paling soleh di antara yang lain. Ya, paling nggak suka hasad, ya, paling nggak suka apa? Kepo gitu ya. Ya saudara-saudara lain kan kepo sama Nabi Yusuf. Nah ini 2 orang ini masya Allah ya. Akur gitu ya, solehnya luar biasa. Ya jelas lah namanya orang tua akan condong kepada anak-anak yang seperti ini daripada anak-anak yang cenderung kepo, anak-anak yang cenderung hasad, dengkian gitu ya, nggak suka dikit lihat nikmat pada saudaranya gitu kan. Ini yang dilakukan Nabi Yakub. Jadi beliau bukan nggak adil ya, tapi adil. Ya. Kita kembali ke kisah tadi. Di masa Nabi ada seorang namanya Bashir. Bashir ini ngasih sesuatu kepada Nu'man yang tidak dikasih ke anak-anak yang lain. Maka istrinya protes kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi bertanya kepada Bashir, "A'taita sa'ira waladika misla hadha?" Wahai Bashir, apa semua anak-anakmu kau beri hadiah yang sama?
Kata Bashir, la ya Rasulullah, enggak wahai Rasulullah. Maka kata Nabi, fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersikap adillah terhadap anak-anakmu. Ketika kita orang tua nanti mau disikapi adil oleh anak-anak kita, maka dari sekarang kita bersikap adil kepada anak-anak kita. Ya, kalau masalah kecintaan ya oke lah, mungkin nggak bisa dibohongi ya. Tapi kalau masalah sikap harus adil. Tetap, kalau satu dikasih hadiah ya satu juga dikasih, sehingga tidak terjadi apa? Tadi kecemburuan sosial, saling zalim menzalimi, saling bunuh membunuh, itu supaya tidak terjadi yang semacam itu. Ya. Di sini kata saudara-saudara Yusuf, la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Sungguh Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita jumlahnya lebih banyak. Ya. Inna abana lafi dhalalin mubin. Sungguh bapak kita di atas kesesatan yang nyata. Iya, bapaknya Nabi aja dibilang sesat. Coba, ini kalau orang sudah hasad begitu tuh, omongannya bener-bener nggak nyambung, kalap. Ya, masa bapaknya Nabi kok dibilang sesat, kan ngawur itu. Kalau orang hasad begitu, omongannya memang udah nggak bener kalau orang sudah hasad tuh. Makanya hasad itu akan mengantarkan pelakunya kepada apa? Minimal omongannya nggak bener, nggak lurus, nggak fair, atau mengantarkan kepada pembunuhan. Makanya kan saudara-saudara Yusuf musyawarah nih, apa yang kita lakukan nih buat Yusuf? Ya, sebagian mengatakan uqtulu Yusuf, bunuh saja Yusuf. Jadi saudaranya ini sepakat Yusuf ini disingkirkan. Karena apa? Supaya mereka disayangi sama bapaknya. Tapi di satu sisi mereka bingung gimana cara menyingkirkan Yusuf. Pendapat mayoritas ketika itu apa? Uqtulu Yusufa awitrahuhu arda. Bunuh saja Nabi Yusuf atau buang ke tanah yang jauh, ke tempat nun jauh di sana, ke negeri antah barantah. Yakhlulakum wajhu abikum, agar bapak kalian cinta lagi kepada kalian. Tuh, ini pendapat mayoritas, bunuh atau buang ke tempat antah barantah. Nanti kita akan dicintai lagi sama bapak kita, karena Yusuf udah nggak ada. Coba bayangkan bahayanya hasad, sampai apa? Membunuh. Kenapa Qabil bisa membunuh Habil? Karena Qabil hasad kepada Habil. Ini bahayanya hasad para jamaah. Ya. Kemudian kata saudara-saudaranya, wa takunu min ba'dihi qauman sholihin. Setelah Yusuf gak ada, gampang kita nanti tobat dan jadi orang soleh. Itu setan bener itu. Bener. Godaan setan kan begitu. Sama kayak saudara-saudara Yusuf ya. Sebagian orang juga begitu. Ya. Sekali-kali riba gak apa-apa. Tar gampang taubat. Tar juga kalau bisnisnya untung, kita ganti ribanya pakai sedekah. Kelar deh gitu. Subhanallah. Itu kan syaitan begitu. Gak apa-apa sekali-kali berbuat dosa, ntar jadi orang soleh kok taubat ya. Gak apa-apa zina sekali, kagak apa-apa. Kan kita bertauhid. Siapa yang bertauhid, semua dosanya diampuni. Kan kita bertauhid bro gitu. Gak apa-apa sekali-kali zina katanya. Yuk zina gitu. Sekali zina nanti tambah lagi tuh. Karena dosa satu akan menggiring ke dosa berikutnya. Bohong kalau setelah berbuat dosa gampang taubat, nyatanya enggak. Lihat saudaranya Yusuf, satu dosa dia perbuat, rentetan dosa berikutnya mereka lakukan. Mana mau setan membiarkan kita melakukan satu dosa doang? Enggak mungkin mau. Pasti apa? Kamu itu cuma satu segitu doang, kagak nambah lagi tuh. Beli satu gratis 3 katanya. Ini coba maksiat yang lain lah. Apa kan tauhid kamu sudah kuat bro, katanya setan. Ini seperti itu. Coba lihat, dari satu dosa saudaranya saudara-saudaranya Yusuf mengantar ke dosa-dosa berikutnya. Jadi bohong kepada orang tuanya. Coba, dosa kepada Allah iya,
Dosa kepada orang tua iya, plus durhaka juga tuh. Durhaka kepada Allah iya, durhaka kepada orang tua iya, membohongin orang tua, zolimin Nabi Yusuf. Coba berapa dosa tuh? Yang katanya cuma satu, nanti gampang taubat, ternyata itu apa? Merembet, menular, menjadi lingkaran setan, menyebabkan melakukan dosa-dosa lain secara beruntun. Iya. Seperti itu. Makanya di sini ini hasad ya, seperti itu. Sampai akhirnya di antara mereka mengatakan, ya, qala qailun minhum, satu orang lagi berpendapat, la taqtulu Yusuf, jangan dibunuh. Kalau dibunuh terlalu gede dosanya. Iya. Tapi apa? La taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jub, lemparkan saja dia ke sumur, ya apa namanya, supaya nanti diambil sama para musafir. Yaltaqithu ba'du sayyarah, nanti biar diambil sama tukang pungut, ya, para musafir, biar nanti dijual. Mendinglah dia masih hidup, yang penting udah jauh dari kehidupan kita. Kita hidupnya tenang tanpa Yusuf. Gitu. Lihat ini ya. Ya di sini kesimpulannya, kita berusaha untuk berbuat adil sebagai orang tua supaya anak tidak saling perang. Ya. Kemudian yang ketiga, hindari segala macam cara yang bisa memudaratkan kita. Hindari segala macam cara yang bisa berpotensi memudaratkan kita. Dari mana kita ambil pelajaran ini? Dari nasihat sang ayah Nabi Yakub alaihissalam kepada putranya Yusuf alaihissalam. Apa wasiat ayahnya Yusuf kepada beliau? La taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Wahai Yusuf, jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Artinya kalau kau punya nikmat, jangan kau ceritakan kepada sembarang orang. Jangan kau pamerkan kepada sembarang orang. Gak semua orang mesti tahu privasi kita. Ya, kalau itu privasi, Bapak Ibu katakan, afwan, saya gak bisa cerita masalah ini. Ini privasi, ini rahasia. Dan kita juga nggak usah terlalu kepo dengan privasi orang. Ya, kadang orang itu kalau hasad kan pingin tahu tuh, kepo. Ini punya apa nih hari ini dia? Loh, kekayaannya sudah seberapa? Ya. Datang ke kajian bawa baju baru saja sudah, ini bajunya baru lagi nih Bu, katanya. Siapa desainernya? Wah, nanya lagi. Produksinya di mana? Nanya terus gitu ya. Harganya berapa gitu. Di mana dapatnya? Kadang-kadang ada orang begitu tuh. Dia pingin keponya itu benar-benar karena hasad. Kelihatan tuh dari matanya biasanya. Hati-hati, maka tidak semua privasi kita pamerkan, seperti kita jelaskan tadi. Tidak setiap kita punya kesenangan orang lain mesti tahu. Sudah kita saja yang menikmati, nggak harus di-upload. Setiap punya kesenangan upload lagi, ya. Posting lagi gitu ya. Kalau posting dagangan buat bisnis sih nggak masalah, namanya juga buat bisnis. Ini kadang-kadang kebahagiaan pribadi. Kenapa harus kita posting sana sini? Ya, kalau ibu-ibu punya suami baik, alhamdulillah. Tapi banyak ibu-ibu di luar sana itu dia punya suami yang nggak begitu baik, sehingga dia akan hasad kalau ada lihat temennya, apa, kok suaminya baik bener ya, kagak kayak suami saya gitu loh. Nah ini kan hati-hati kita, ya. Baik, walaupun tidak menutup kemungkinan kadang-kadang bapak-bapak juga bisa juga posting ya Pak ya, tapi bapak kadang-kadang enggak dia ya. Ibu-ibu biasanya nggak tahan tapi posting juga, walaupun ada kadang-kadang bapak-bapak ya, tapi ya seperti itu. Jadi ditahan ya, tolong kontrol yang baik ketika kita punya nikmat. Gak semua orang senang dengan nikmat kita, termasuk ketika kita bermimpi dan mimpi itu bagus. Jangan ceritakan mimpi ini kepada semua orang.
tapi kepada orang-orang yang kira-kira baik saja, yang kira-kira bisa ngasih solusi gitu loh. Baik. Selanjutnya kita masuk pelajaran yang keberapa? Keempat ya. Pelajaran yang keempat. Tentang bolehnya suudzon kalau memang ada indikasi yang menunjukkan hal tersebut. Bolehnya suudzon. Nah, Ustadz, suudzon kok boleh, Ustadz? Kan biasanya kalau di kajian-kajian kita dilarang suudzon, Ustadz. Tunggu dulu. Asalnya suudzon itu terlarang. Asalnya. Sebab kata Allah, inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Prasangka itu seringnya nggak mendatangkan kebenaran. Cuma prasangka. Tapi di satu sisi, ketika prasangka itu bisa dijadikan bukti valid, maka nggak apa-apa kita berprasangka buruk, dan itu sah-sah saja. Contoh, saudara-saudaranya Yusuf, mereka kan apa? Buang Nabi Yusuf ke sebuah sumur. Tapi sebelum dibuang ke sumur, bajunya dilepas dulu sama saudaranya. Sampai kemudian datang musafir. Musafir ini datang, kemudian saudara-saudara Yusuf mengatakan, ini anak nakal, bandel, makanya kita jual aja. Kamu mau beli berapa? Wani piro? Akhirnya sama musafirnya, fasyarauhu bisamanin bakhsin darahima ma'dudat wa kanu fihi minaz zahidin. Akhirnya para musafir ini membeli Yusuf dengan harga yang murah, karena mereka juga aslinya lagi nggak butuh sama anak. Tapi mereka mau jual lagi ke tempat lain gitu loh. Nih, jual beli anak. Masya Allah, naudzubillah. Itu sudah ada di masa itu. Anak dijual sendiri sama saudaranya sendiri. Coba bayangkan. Jahatnya kayak apa kan. Tapi itulah hasad begitu. Kalau sudah hasad susah. Saudara sendiri pun jadi korban. Gitu. Nah, ketika mereka sudah berhasil menjual Yusuf kepada para musafir, akhirnya mereka ambil bajunya Yusuf, dilumuri dengan darah binatang. Kemudian mereka balik ke bapaknya sambil nangis-nangis, yang kita sebut dengan air mata buaya ya. Nangis mereka tuh. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf 'inda mata'ina fa akalahu dhib wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Kata saudara-saudaranya Yusuf, kami tadi lupa ninggalin Yusuf. Ternyata apa? Diterkam Yusuf sama serigala. Ya. Dan terjadilah apa yang terjadi nih. Bajunya wayaya, kami nyesel, kami sedih, sambil nangis. Air mata buaya tuh ya. Tapi tetap Nabi Yakub nggak percaya. Bohong kalian itu, kalian bohong katanya. Dan mereka tetap merengek-rengek sambil apa? Berdrama ya. Mereka mengatakan wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Lah namanya kamu papa yang udah seneng sama Yusuf ya. Walaupun kita jujur juga nggak bakal dipercaya. Memang bohong. Di sini Nabi Yakub suudzon terhadap anak-anaknya. Dan suudzonnya Nabi Yakub bukan yang tercela, tapi terpuji karena ada indikasi. Indikasinya apa? Ada yang tahu? Mereka bawa bajunya Yusuf dalam keadaan utuh, cuma dikasih darah. Nabi Yakub itu kan orang cerdas. Mana ada si serigala sebaik itu? Yang dimakan cuma badannya doang, bajunya diutuhin. Ini serigalanya siapa baik banget begitu? Kok sepinter itu bajunya dilepas dulu baru Yusufnya dimakan? Mana ada ceritanya? Kalau serigala sudah menyerang, harimau sudah menyerang, bajunya pun ya pasti dicakar-cakar lah. Dari situ saja udah ketahuan bohongnya mereka, dramanya mereka. Itu kan udah ketahuan.
Di sini menunjukkan suudzon itu boleh dalam kondisi yang memang kondisinya penuh dengan kebohongan dan intrik ya. Itu boleh suudzon seperti yang terjadi di saudara-saudaranya Yusuf yang mereka bersandiwara, berbohong, berdrama gitu ya. Tapi Nabi Yusuf tahu, Nabi Yakub tahu kebohongan mereka. Akhirnya ya suudzon. Gitu. Jadi di sini gak masalah ya, bahwa seorang itu suudzon asalkan ada bukti. Baik, sekarang yang keberapa? Kelima. Pelajaran kelima, waspadai perbuatan dosa, karena satu dosa akan mengantarkan kepada dosa berikutnya. Ini tadi yang kita singgung ini. Kan saudara-saudara Yusuf bilang apa? Bunuh Yusuf atau buang ke tempat jauh, nanti gampang kita taubat jadi orang soleh lagi. Orang berbuat dosa kan begitu ya rata-rata alasannya ya. Nggak apa-apalah kali-kali, ntar juga gampang taubat, ntar jadi orang soleh. Ya, tuh saudaranya Yusuf dulu juga jahat, terus taubat kok diampuni sama Allah. Ya iya kalau pas momennya pas masih dikasih umur panjang. Lah kalau pas lagi maksiat mati bagaimana? Siapa jamin ketika kita berbuat maksiat, ketika itu Allah masih kasih kita umur panjang untuk bertaubat? Belum tentu. Sehingga jangan ikuti bisikan setan. Dan yang ada kenyataannya, orang kalau sudah berbuat satu dosa, nyambung ke dosa berikutnya. Jemaah ingat kisah umat terdahulu, seorang dia ditawari 3, mau khamr, mau wanita, zina dengan wanita, atau bunuh bayi ya. Ini pilihan untuk berbuat dosa semua kan. Dia pikir apa? Oh, minum khamr paling ringan. Dengan dia minum khamr jadinya malah apa? Zina juga iya, bunuh bayi juga iya. Coba bayangkan. Jangan remehkan dosa. Karena sebagian orang merasa, oh saya tauhidnya sudah kuat kok, saya udah sering ngaji tauhid sama para ustadz. Jangan sombong. Satu dosa itu mengantarkan dosa berikutnya. Ada kisah ahli ibadah di zaman dulu namanya Barsiso. Pernah dengar nama Barsiso? Barsiso itu ahli ibadah di masa dulu. Ya. Dia tuh nggak pernah keluar, jarang banget keluar, tuh ibadah saja di tempat ibadahnya. Ya. Suatu ketika apa? Dia melihat ada syaitan menyamar menjadi ahli ibadah juga dan ibadahnya lebih hebat. Awalnya pengen menawarkan diri jadi murid, kok ternyata murid lebih hebat ini ibadahnya dari ternyata syaitan. Jadi kalau orang kurang ilmu begitu, ngelihat orang ibadahnya lebih ekstrim dibilang hebat. Padahal kan ibadah harus ada contohnya kan. Ini yang penting asal hebat-hebatan aja. Sampai pada sebuah kisah ada seorang menitipkan saudari perempuannya karena sakit ya. Dititipkan di situ barangkali sama Barsiso bisa diobati, mungkin diruqyah atau apa gitu ya. Ternyata apa? Di situ syaitan menggoda. Loh, kamu kan selama ini banyak ibadahnya. Ini mumpung ada perempuan gitu. Iya. Akhirnya apa? Tergodalah untuk berzina. Ketika berzina hamil, bingung tuh. Tuh, kamu udah ngamilin, gimana caranya nih? Nanti saudara-saudaranya datang gimana? Kamu udah dibilang orang soleh loh. Ternyata kamu menghamili saudari orang itu kan. Rusaklah reputasimu kata syaitan kan. Bingung dia. Akhirnya apa? Dibunuh perempuan itu. Setelah dihamilin dibunuh. Coba ahli ibadah sampai jadi pezina, sampai membunuh. Bayangkan. Itu satu dosa akan mengantarkan kepada dosa berikutnya. Jadi jangan bilang nggak apa-apa zina sekali. Dan ternyata sering. Orang setelah berzina anaknya dibuang. Akhirnya berbuat dosa berikutnya, membunuh jiwa yang terlarang. Atau apa? Dia bunuh apa? Atau seorang mungkin membunuh pacarnya yang dia zinai, dibunuh sekalian. Dihilangkan jejaknya gimana? Dibakarkah? Dimutilasikah? Coba bayangkan. Itu satu dosa, mengantar ke dosa berikutnya. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Jangan terjebak sama permainan syaitan.
Syaitan itu punya langkah demi langkah, punya permainan yang menjebak. Jangan diikuti jebakannya setan. Ditolak dari awal pertama syaitan mengajak dosa. Ya. Nah, ini yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Yusuf pun begitu. Ya, seperti tadi Barseso. Akhirnya apa? Akhirnya dia kubur anak perempuan tadi, orang perempuan tadi yang dia hamili karena sudah dibunuh, dikubur di mana, dan saudaranya pun akhirnya mimpi yang sama bahwa ternyata Barseso yang membunuh. Didatangi Barseso, ternyata Barseso ngaku bahwa dia yang bunuh. Akhirnya disalib Barseso. Ketika disalib, syaitan mengatakan, mau nggak aku bantu kamu supaya lolos dari jebakan ini, biar kamu selamat dari disalib. Apa itu? Kamu sujud kepadaku. Akhirnya dia mati dalam keadaan sujud kepada syaitan. Coba, dari berzina, ya, dari membunuh sampai syirik kepada Allah, matinya kafir, matinya su'ul khatimah. Jadi seperti ini jemaah sekalian, dosa. Nah, saudaranya Yusuf kan begitu. Setelah mereka membuang Nabi Yusuf, mereka jatuh kepada dosa berikutnya. Apa dosa berikutnya? Bohong di depan orang tuanya. Ya. Setelah itu apa? Setiap kali Nabi Yakub ingat Nabi Yusuf, Nabi Yakub bersedih dan menderita sampai Nabi Yakub buta. Coba, jatuh kepada durhaka kepada orang tua. Gara-gara itu orang tua jadi buta. Lihat dosa mereka, kan berenten itu. Makanya kan ketika mereka di akhir hayat, kan di akhir kisah kan mereka akhirnya minta maaf kepada bapaknya dan minta maaf kepada Nabi Yusuf. Ya alhamdulillah masih umur panjang. Coba kalau umurnya pendek mati seperti itu, kan ngeri jemaah. Ya. Jadi satu dosa pasti akan mengantar kepada dosa-dosa berikutnya. Ini menunjukkan waspada kita dari perbuatan dosa. Ya. Yang keberapa jemaah? Keenam. Bahwa kondisi seseorang itu bergantung dari akhir hayat. Kondisi seseorang bergantung dari akhir hayat. Betul, ya saudara-saudaranya Yusuf mereka banyak berbuat salah, kekeliruan, salah berkaitan dengan hak Allah, salah berkaitan dengan hak orang tuanya, haknya Yusuf dan seterusnya. Tapi di akhir kehidupannya, saudara-saudaranya Yusuf semuanya bertaubat. Jelas? Maka Allah ampuni mereka. Ini memberikan perhatian buat kita. Sebanyak apapun dosa kita lakukan, jangan pernah putus asa. Jangan ada kita bilang udah kepalang basah, nggak ada. Udah kadung basah mandi sekalian, nggak ada. Itu syaitan begitu. Syaitan itu kan akan menghembuskan bisikan begini kalau kita mau taubat. Alah, orang kayak kamu kok taubat? Kagak ngaca lu, dosa-dosa lu kan banyak. Mau tobat dari Hong Kong katanya. Ya kan begitu. Sehingga apa? Banyak orang malas bertaubat gara-gara apa? Bisikan setan. Lu udah kadung banyak dosanya, lu udah kepalang basah, ngapain mau taubat? Gak bakal diterima sama Allah. Masyarakat juga sudah mencap kamu penjahat. Udah lanjutin aja, gas. Nggak begitu. Tetap lihat saudaranya Yusuf, banyak dosanya mereka. Mau bunuh Yusuf coba, itu kan nggak sembarangan tuh. Mereka udah merencanakan pembunuhan. Kalau di Indonesia pembunuhan berencana hukumannya mati kan ya. Mereka sudah merencanakan itu, walaupun akhirnya dipending, diganti lagi, nggak jadi ijma mereka. Padahal sudah pendapat jumhur awalnya, tapi dibatalin lagi, diveto lagi ya, diganti lagi. Kan seperti itu mereka, tapi mereka tidak putus asa. Mereka paham Allah itu Maha Pengampun, ya. Dan jangan lupa kalau kita berbuat salah, datangi orang yang pernah kita zalimi, minta maaf langsung kita sama dia. Sebelum nanti minta maafnya di akhirat. Kalau udah minta maaf di akhirat, nggak ada tuh minta maaf kayak kita sekarang hari raya Idul Fitri, maaf-maafan lahir batin udah selesai, kagak. Kalau sudah di akhirat minta maafnya,
amalannya diambil tuh, dihadiahkan kepada saudaranya yang dia zalimi, pahalanya dikasihkan kepada saudaranya yang dizalimi. Makanya di dunia mumpung masih bisa apa? Minta maaf, minta maaf. Makanya saudaranya Yusuf nggak gengsi, mereka minta maaf kepada Nabi Yusuf dan minta maaf kepada bapaknya dan minta didoakan, wahai bapak kami, sekaligus mohonkan ampun kepada Allah untuk kami. Gitu. Ini yang paling penting ya. Kehidupan seorang tuh yang paling penting adalah penutupnya, akhirannya. Walaupun dulu-dulunya penuh dengan dosa, tapi kalau husnul khatimahnya, penutupnya baik, maka dia masuk surga. Coba ada orang bunuh 100 orang di masa dulu, tapi dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Allah ampuni gak? Allah ampuni. Apa kata Nabi kita SAW? Innamal a'mal bil khawatim. Amal itu tergantung penutupnya. Ada orang sebelumnya banyak amal solehnya, tapi penutupnya jelek, ya su'ul khatimah. Di zaman Nabi pernah ada orang yang gagah berani dia berperang. Setiap musuh di depan dia babat habis. Sahabat kagum kepada orang ini. Dia begitu hebat, begitu handal, begitu pemberani. Dipuji-puji. Tapi apa kata Nabi? Man arada an yandura ila ahlin nar falyandur ila hada. Siapa yang ingin melihat penghuni neraka, lihat orang ini. Subhanallah ya. Para sahabat kaget. Dia kan pemberani tuh perang, musuh maju di depan dibabat semua. Lah kalau orang macam gini masuk neraka, lah gimana kita wahai Nabi? Tapi ada satu orang dia ingin tahu, ingin buktikan kebenaran sabda Nabi. Diikuti orang ini. Ternyata dia terluka setelah peperangan, dan dia nggak tahan dengan lukanya. Dia ambil pedangnya, dia tusukkan kemana? Ke dadanya sampai tembus ke belakang. Dari situ sahabat paham, ternyata akhir hayat orang ini bunuh diri, padahal sebelumnya dia beramal soleh. Iya. Maka melihat kejadian itu, apa kata Nabi? Innamal a'malu bi khawatimiha. Amal itu tergantung penutupnya, bukan awalnya. Apalah artinya di awal umur mencetak banyak prestasi, mencetak banyak ibadah, tapi di akhir hayatnya su'ul khatimah. Makanya bapak-bapak itu kan kalau lihat sepak bola Pak ya, bapak ya harus dikasih contoh sepak bola biar paham ya Pak. Iya, lihat sepak bola Pak, ada tim kesayangan bapak ya, di babak pertama menang 5-0 ya, juara grup, masuk perempat final misalkan, iya, masuk babak berikutnya lah, sampai menangnya selalu hat-trick atau di atas 4-0, menangnya cemerlang terus. Semifinal menang berapa? 5-0, tapi di final kalah 1-0. Sedih apa sedih? Ya sedih. Apalah artinya sebelumnya menang banyak sekian, tapi tetap aja finalnya kalah 1-0, ya tetap kalah. Tetap kalah. Kenapa? Yang menjadi patokan itu akhirannya, endingnya. Itulah kehidupan juga seperti itu. Apalah artinya kita awal-awalnya soleh, perjalanan hidupnya soleh, tapi di akhir hayatnya apa? Tumbang sama syaitan. Makanya kan kita selalu meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa paling sering dibaca sama Nabi. Padahal Nabi itu sudah ada jaminan surga, sudah diampuni dosa yang terdahulu dan yang akan datang. Tetap aja Nabi memperbanyak doa ini. Ya mah. Iya. Ini saudaranya Nabi Yusuf seperti itu. Meskipun mereka berbuat dosa, mereka tetap bertaubat, mereka tetap memperbaiki diri. Tidak ada kata terlambat selagi hayat masih di kandung badan, selagi nyawa belum sampai kerongkongan, masih ada taubat. Kita pun juga begitu. Jangan putus asa. Nggak ada istilah kepalang basah, nggak ada. Baik. Faedah berikutnya, pelajaran berikutnya adalah pelajaran kesabaran yang dipraktikkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Yusuf adalah percontohan orang yang sangat sabar, padahal beliau pemuda.
Pemuda tapi sabarnya luar biasa. Jarang dimiliki pemuda memiliki kesabaran semacam ini. Dan ini yang mesti menjadi perhatian kita dan PR kita, mendidik anak-anak kita menjadi pemuda yang sabar. Karena sekarang ini kan didikan kita tuh serba nggak sabar jemaah. Iya, apa-apanya maunya praktis. Iya, mau pesan makanan saja sudah ada aplikasi. Dulu kalau kita mau nyari makan kan keluar dulu ya, sampai keringetan. Iya, sampai di rumah baru makan lahap banget. Kenapa? Karena mencari dengan susah payah. Sekarang enggak. Apapun bisa dipesan pakai aplikasi. Satu sisi boleh, nggak ada masalah. Jangan sampai nanti bilang Ustadz ini mengharamkan beli pakai. Enggak, saya nggak mengharamkan. Itu juga penting kalau kita lagi darurat malam-malam lapar kan gitu. Itu bisa jadi solusi lah, pemadam kelaparan kan gitu. Jadi memang ada aplikasi malam-malam keluar kan buat apa ini gitu. Yang pesen kan gitu, apalagi wanita kan. Maksud saya ini adalah jangan itu dijadikan kebiasaan terus. Apa-apa maunya praktis sehingga anak-anak kita terbiasa segalanya praktis. Akhirnya ada masalah dikit cengeng biasanya tuh. Karena biasa praktis. Dan jadi nggak sabaran. Kalau minta gadget mesti hari ini juga pergi kemana? Pergi ke tempat jualan gadget. Buka toko-toko online. Pokoknya harus hari ini bun. Nggak sabaran jadinya. Ya. Karena papanya yang sekarang serba praktis gitu loh. Makanya di sini tantangan buat kita mendidik. Nabi Yusuf itu sosok yang sabar luar biasa. Coba kita perhatikan. Sabaran Nabi Yusuf yang pertama adalah kesabaran ketika beliau dimusuhi oleh saudara-saudaranya, dibuang, ditelantarkan, dijual dengan harga murah, coba. Dieksploitasi semacam itu. Dibully dengan pembulian yang nggak sembarangan bully gitu. Tapi Nabi Yusuf sabar dan Nabi Yusuf pegang betul nasihat bapaknya. Ketika bapaknya memberi nasihat, wahai Yusuf, jangan kau ceritakan ini kepada saudaramu. Kenapa? Sebab syaitan itu musuh nyata. Bapaknya sudah menanamkan kepada Yusuf bahwa saudara-saudaramu bukan musuhmu, wahai Yusuf. Tapi apa? Setanlah musuhmu. Dan itu dipegang sama Nabi Yusuf nasihat bapaknya. Makanya ketika saudaranya minta maaf, Nabi Yusuf mengatakan apa? Mim ba'di an nazaha syaitanu baini wa baina ikhwati. Syaitonlah yang membuat aku dan saudaraku menjadi retak hubungannya. Dan ini yang harus kita tanamkan di keluarga kita, bahwa musuh itu adalah syaitan, bukan saudara kamu. Saudara kamu adalah saudara kamu, tapi musuh syaitan. Ya, jadi saudaraku bisa jahat sama aku gara-gara syaitan. Gitu. Nah ini sabarnya Nabi Yusuf ya. Tidak balas dendam ya, karena itu sadar bahwa saudaranya ketika itu khilaf gara-gara syaitan sehingga dimaafkan. Kesabaran berikutnya Nabi Yusuf adalah sabar untuk bisa menahan godaan wanita. Nah itu berat banget itu. Karena biasanya tuh yang namanya laki-laki kan yang godain dulu biasanya, ya kan Pak? Iya, yang duluan biasanya cowok gitu kan. Ada aja gombalannya, 1001 gombalan gitu kan. Sampai ceweknya kelepek-kelepek kan gitu. Tapi ini enggak. Coba bayangkan Bapak di posisi Nabi Yusuf. Perempuannya yang mau. Udah dandan lagi. Udah gitu perempuannya apa? Istri dari pejabat penting di Mesir. Udah gitu suaminya nggak terlalu cemburu juga kepada istrinya gitu ya, karena Nabi Yusuf kan disayang banget tuh sama Al-Aziz ya, sama pejabat Mesir ini. Sehingga di sini banyak kesempatan Nabi Yusuf untuk main di belakang. Tapi apa? Semuanya ditampik sama Nabi Yusuf. Sabar beliau, tidak terburu-buru sebelum waktunya. Belum waktunya, belum halal ya, jangan diambil dulu gitu loh. Nanti panjang buntutnya kan. Udah gitu pintu dikunci, nggak ada penjaga, yang mau perempuannya. Kemudian apa? Maunya agresif lagi. Nabi Yusuf udah kabur masih pula ditarik kerahnya bagian belakang sampai sobek. Iya. Kan bener-bener kuat ya keinginannya gitu loh.
Tapi Yusuf enggak. Ya. Dan ketika itu apa? Sempat Nabi Yusuf itu ada sedikit lah kegoda, tapi sedikit, enggak banyak. Ya. Allah katakan walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Hampir saja Yusuf juga berkeinginan sebagaimana si perempuan itu berkeinginan, Zulaikha ya, kepingin ya. Yusuf juga ada keinginan juga, namanya juga laki-laki normal Pak ya. Digituinya tertantang lah. Tapi apa kata Allah? Laula an ra'a burhana rabbi. Kalau bukan karena dia melihat petunjuk Allah. Petunjuk Allah di sini apa? Dia takut sama Allah. Memang sih ada sebagian kisah Israiliyat mengatakan bahwa Jibril muncul ya sambil mengepakkan sayapnya, tapi nggak benar nih cerita. Atau muncul di hadapan Nabi Yusuf wajah bapaknya Nabi Yakub sambil gigit jari melihat kejadian itu. Kemudian Nabi Yusuf malu dan nggak jadi. Nggak, itu semuanya cerita nggak benar, cerita Israiliyat. Yang jelas di sini Nabi Yusuf itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa takut dia kepada Allah mengantarkan dia untuk sabar meninggalkan perbuatan seperti zina. Ya. Ini pentingnya rasa takut ya. Coba kalau ada pemuda seperti ini, mungkin zaman sekarang sudah nggak lolos. Ya, susah. Ya karena memang Nabi mengatakan ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijali minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan satu fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnahnya perempuan. Makanya sudah tahu Pak, kalau kita ini nggak kuat ngelihat perempuan, ya jangan cari gara-gara Pak. Iya, baru dapat kenalan janda muda langsung dinasihati, udah sholat subuh belum? Lah istrinya pernah nggak dia tuh sholat subuh? Anaknya pernah nggak jalan sholat subuh? Ini kenalannya mentang-mentang janda muda di WA-in apa? Udah sholat subuh belum gitu. Jangan main-main kalau memang kita nggak kuat. Lain kalau memang bapak mau melamar beneran ya serius berani ya silakan. Daripada cuma main-main kan di belakang. Jangan main-main sama perempuan. Bahaya fitnahnya. Nabi Yusuf saja yang nggak pernah main-main kena jebakannya hampir. Tapi Allah tolong Nabi Yusuf. Jebakan berikutnya nggak selesai sampai situ. Nabi Yusuf digoda lebih daripada itu. Kenapa? Karena muncul kasakusuk berita. Istrinya Al-Aziz, istrinya pejabat Mesir kok tertarik sama pembantunya. Godain pembantunya. Alah nggak level banget sih, kayak nggak ada cowok lain aja gitu. Jadi perbincangan para ibu-ibu sosialita di Mesir. Nah iya, nggak ada zaman dulu ibu-ibu sosialita, ya sudah ada, apalagi keluarga kerajaan, banyak ibu-ibu sosialitanya. Nah Zulaikha itu kesel, nggak tahu sih mereka Nabi Yusuf gantengnya kayak apa. Kan selama ini Nabi Yusuf itu disayang sama majikannya, sama pejabat Mesir ini. Makanya itu sebab kenapa Nabi Yusuf nggak mau berbuat serong. Kenapa? Majikannya udah terlalu baik. Kalau seperti itu namanya pengkhianatan. Ya. Makanya ketika itu jadi buah bibir. Nah Zulaikha ini buktiin biar tahu tuh gantengnya Yusuf kayak apa. Dipanggil tuh para wanita-wanita sosialita tadi yang ngomong di belakang. Tuh dikasih buah satu-satu, dikasih pisau. Disuruhlah Nabi Yusuf lewat. Mereka sudah nggak jadi ngobrol, nggak perhatian lagi sama buahnya. Ngelihat kegantengannya Nabi Yusuf itu sampai tangannya sendiri diiris. Coba nggak berasa tuh ngiris tangannya. Iya. Terus ganteng apa tuh kira-kira ya? Iya, Masya Allah. Kayaknya seganteng-gantengnya orang sekarang juga ya Pak ya. Nggak segitunya lah ya cewek ngelihat sampai ngiris tangannya itu, nggak segitunya. Ini saking luar biasa kegantengannya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Ya. Mereka nggak kira sehingga mereka mengatakan ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini mah bukan manusia, ini malaikat ini.
Kata siapa? Kata perempuan-perempuan tadi yang berkumpul. Nah, kata, puas tuh Sulaiman. Nah, tahu kan kayak apa kan gantengnya kan? Dikirain kalian baru ngelihat sekali gitu ya. Gua ngelihat tiap hari, gimana tahan coba? Itulah bahasanya. Ya. Akhirnya apa? Mereka para wanita pun sama liciknya kayak tadi tuh, ya. Akhirnya mereka minta, ya kalau gitu gini aja deh, biar adil apa? Suruh Yusuf melayani kita semua satu-satu. La ilaha illallah. Gitu godaannya, Pak. Kuat, Pak, kalau gitu, Pak? Udah digoda satu wanita aja nggak kuat, ini digoda wanita-wanita cantik para pejabat coba. Semuanya minta Yusuf untuk menggilir mereka. Kalau nggak mau apa? Penjarakan saja Yusuf. Apa kata Nabi Yusuf? Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Penjara lebih aku sukai daripada aku harus menuruti keinginan wanita-wanita tadi. Makanya Al-Quran menyebut bahwa godaan wanita itu hebat. Inna kaida kunna azim. Sesungguhnya godaan wanita itu berat. Ibu-ibu nyadar godaannya berat loh ibu-ibu loh. Suami juga kadang-kadang apa? Udah berusaha kerja ya semaksimal mungkin, tapi istri nggak qanaah, akhirnya suami korupsi. Yang nggak semua sih ya. Kadang-kadang karena godaan wanita, kadang-kadang nggak semuanya. Iya, nggak kuat. Jadi kadang-kadang ya sekuat-kuatnya laki-laki ya takluk juga kalau sudah di depan istrinya, ya nggak bisa apa-apa gitu. Gitu. Nah, seperti itu pula ya. Makanya Nabi Yusuf merasa kalau sudah menghadapi perempuan sebanyak ini udah nggak mampu deh. Dan kita bapak-bapak nggak sehebat Nabi Yusuf dalam menjaga pandangan, dalam menjaga kehormatan. Maka jangan cari gara-gara ya. Kalau sudah hubungannya dengan wanita, jangan sok imut sama sok manis Pak di depan wanita. Kalau nggak kepingin bapak ini apa? Selamat. Hati-hati Pak. Kalau bapak berhadapan dengan kasir, tugasnya bayar, ya wis bayar aja Pak. Ya, nggak usah pakai basa-basi, ya, pakai panggil nang neng gitu ya, dicandain pula. Jangan, sudah keperluannya bayar mah bayar aja sama kasir. Dan nggak usah tergoda sama kasir. Nggak nambah lagi Pak, beli 2 gratis 1 gitu. Ya belinya apa ya sudah itu dibeli. Jangan hanya karena digoda nambah pula belinya ya. Baik, ini hati-hati dengan godaan wanita. Nabi Yusuf saja ngakui nggak kuat kalau sudah berhadapan dengan wanita. Akhirnya Yusuf mengatakan apa? Lebih baik saya dipenjara. Lebih baik saya dipenjara daripada apa? Terkena godaan wanita. Ini jemaah, masya Allah. Kemudian pelajaran berikutnya, ikhlas adalah penyelamat dalam kehidupan kita. Ikhlas adalah apa? Penyelamat dalam kehidupan kita. Kita tidak akan selamat dari fitnah apapun kalau kita tidak ikhlas kepada Allah. Dari mana kita ambil pelajaran ini? Ya di surah Yusuf sendiri. Ya. Di ayat 24 Allah mengisahkan setelah Yusuf digoda sama Zulaikha, apa kata Allah? Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah kami selamatkan Yusuf dari perbuatan buruk dan perbuatan keji, itu zina. Kenapa Nabi Yusuf bisa selamat? Ya tentu pertama pertolongan dari Allah, jelas. Kemudian Allah menyebutkan di antara sebabnya adalah innahu min ibadinal mukhlasin. Sebab Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Iya. Dalam beribadah selalu mengharapkan balasan dari Allah. Tujuan apapun selalu kembali kepada Allah. Tidak pingin pujian manusia. Makanya kalau nggak ikhlas Allah akan tampakkan boroknya ya. Ada sebagian orang Pak ya, ikut pengajian Pak ya, ini kalau Bapak sih insya Allah enggak ya. Ini sebagian kita Pak yang kadang-kadang anak muda sudah salah niat Pak. Ikut pengajian tujuannya biar dapat jodoh. Ketika sudah dapat jodoh nggak ngaji lagi, udah kabur, ngacir entah kemana. Ini sudah dapat jodoh, udah dapat akhwat bercadar, akhwat pakai jilbab syar'i, sudah nggak ngaji lagi. Berarti tujuan dia apa selama ini? Ngaji cuma cari jodoh. Kehidupannya bakal bahagia? Gak bakal bahagia tuh.
Salah niat, nggak ikhlas karena Allah kok. Kunci supaya Allah selamatkan jemaah kita dari keburukan adalah jaga keikhlasan kita di hadapan Allah. Ini bapak-bapak, ibu-ibu ngaji di sini. Apa tujuan kita ngaji? Apa karena apa? Waduh, nanti kalau di pengajian saya ketemu nih sama teman saya nih, teman SMA saya nih, kebetulan ada pengajian juga di sini misalkan. Nah, ini salah niat. Ya kalau ketemu sampingan sih nggak apa-apa, tujuan utamanya ngaji gitu ya. Nabi Yusuf selamat dari perzinaan, dari perbuatan buruk dan keji. Kenapa? Beliau hamba yang ikhlas. Orang ketika melakukan sesuatu karena Allah, dia nggak akan jatuh ke dalam perbuatan keji. Kenapa? Dia selalu takut sama Allah. Tiba-tiba kalau zina mati gimana? Oke, saya ditawari riba, sekali-kali doang riba. Kalau pas utang riba belum lunas saya mati gimana? Oke, saya ditawari korupsi. Ya walaupun korupsi cuma berapa juta, tapi kalau pas korupsi dia belum mengembalikan haknya, mati gimana? Inilah yang kita maksud, berbuatlah itu karena Allah. Allah jadi tujuan utama kita. Kalau perbuatan itu bukan karena Allah, jangan dilakukan. Ya, jangan dilakukan. Jadi pastikan dulu. Tapi bukan berarti nanti kita tidak berjuang, tetap. Jangan ini dijadikan alasan, nanti juga godaan setan juga. Ustaz, saya nggak ngaji dulu lah di Masjid Al-Ikhlas. Kenapa? Belum ikhlas Ustaz. Ya jangan begitu juga, itu juga setan begitu. Ikhlas kan sambil kita lakukan, sambil kita lawan godaan, itu kan ikhlas namanya. Ya kalau nunggu ikhlas ya nggak ikhlas aja. Padahal namanya Masjid Al-Ikhlas. No, sambil jalan ke kajian, sambil kita tanamkan bahwa apa? Saya ikhlas. Udah gitu. Ya. Jangan nunggu perasaan baru ikhlas dulu, enggak, itu kan perasaan. Baik. Kemudian pelajaran berikutnya adalah dalam sebuah kejadian pasti ada jejak yang bisa dijadikan bukti. Dalam sebuah kejadian pasti ada jejak yang bisa dijadikan bukti. Kejadian apapun jemaah pasti ada jejaknya. Itu maha adilnya Allah. Makanya kan kita sering ya lihat kasus-kasus pembunuhan, ya terungkap juga karena ada jejaknya. Sehebat-hebatnya tupai melompat ya jatuh juga. Atau gimana tuh ya istilahnya? Ya gitulah kurang lebih. Sehebat-hebat orang menyembunyikan jejak kejahatannya, kalau perlu jejak digitalnya pasti akan ketahuan. Oleh siapa? Orang-orang yang punya hikmah, punya ilmu. Sepandai-pandai, selicik-liciknya wanita ini dalam menggoda Nabi Yusuf, tetap ketahuan. Ada jejaknya kok. Dari siapa? Dari orang yang hikmah di situ. Makanya Allah kisahkan ya, ketika setelah kejadian ada orang mengatakan in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadzibin. Lihat dulu kejadian di TKP-nya. Kalau ternyata yang sobek adalah bajunya Yusuf di bagian depan, maka yang salah siapa? Yusuf yang salah. Nah, itu sudah hal yang pasti bisa diketahui secara akal sehat. Kenapa? Pasti Yusuf yang mau menggoda, kemudian Zulaikha menolak, sehingga menyebabkan apa? Bajunya Yusuf sobek karena Zulaikha menolak. Ya kan? Tapi kata orang ini, wa in kana qamisu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Kalau ternyata bajunya yang sobek bagian belakang, berarti yang dusta Zulaikha dan Yusuf yang jujur. Yang mau siapa? Zulaikha. Yusuf yang nggak mau. Ternyata dicek bajunya sobek bagian belakang. Ini kan jejak namanya. Jejak sebuah kejahatan pasti bisa terungkap. Kecurangan dan sudah pasti ada jejaknya. Itu sudah sunnah kauniyah. Allah berbuat adil. Di setiap perbuatan tidak adil pasti ada jejaknya. Makanya hati-hati kalau mau berbuat buruk, Pak, Bu. Ya, kita mungkin mengira oh nggak ada CCTV kita berbuat keburukan. Loh, masih ada Raqib Atid yang mencatat dan
melihat amalan kita. Jangan memang bukti kejahatan cuma CCTV doang. Ya kalaupun nggak ada CCTV mungkin ada orang lihat. Ternyata apa? Sempat memvideokan, viral langsung di sosmed. Makanya setiap kejahatan pasti meninggalkan jejak. Hati-hati. Ini Zulaikha dia sudah sepintar-pintar melakukan apa? Tipu daya. Sudah dikunci pintu kamarnya, ya, nggak diawasi, ya. Sudah pintar pula dia berdrama bahwa enggak, saya nggak salah, ini Yusuf yang pingin nih sama saya nih. Ini keterlaluan dia begini. Ternyata apa, ketahuan juga tuh. Kenapa? Ada bukti bahwasanya baju yang sobek di belakang. Mana ceritanya sih? Baju disobek di belakang. Masa bisa gitu lah perempuan nyobek baju dari belakang gara-gara dipaksa bagian belakangnya tuh yang disobek begini. Mana ada ceritanya? Ini kan bukti dari sebuah apa? Kasus. Siapa yang bisa melihat sebuah kasus dan buktinya? Ya orang yang cerdas. Ya, orang yang cerdas. Kemudian pelajaran berikutnya jemaah. Bolehnya meminta tolong kepada orang lain dalam perkara yang mubah. Jadi boleh minta tolong, Pak, nggak masalah. Minta tolong itu nggak terlarang. Dari mana kita ambil kisah ini? Kisah Nabi Yusuf ketika di penjara. Kan tadi ada teman-temannya beliau yang dibebaskan dari penjara karena terbukti nggak salah. Nabi Yusuf pesen, sampaikan ini kepada Raja Mesir bahwa apa? Saya nggak bersalah. Yang salah itu perempuan-perempuan itu yang salah. Ya, luruskan ini di hadapan Raja Mesir. Ini beliau ingin mengembalikan nama baik. Jadi boleh jemaah kita mengembalikan nama baik kalau kita nggak salah. Ini Nabi Yusuf melakukan itu. Sampaikan pesan ini. Ini berarti kan minta tolong sama orang. Boleh, nggak masalah. Memang kita butuh, darurat. Tapi jangan dijadikan kebiasaan. Dikit-dikit minta tolong ke sepupu, keluarga, tetangga, teman. Dikit-dikit ngeluh. Enggak, darurat aja kalau memang dibutuhkan. Jangan setiap hari kita minta tolong terus gitu ya. Kemudian pelajaran berikutnya, bolehnya mengembalikan nama baik ketika memang sudah dinodai dan dia tidak bersalah. Ya. Nabi Yusuf minta sama apa? Orang ini, coba sampaikan kepada raja bahwa apa? Saya nggak salah. Ya. Baik. Kemudian pelajaran berikutnya adalah sifat pemaaf. Ini pelajaran kehidupan berikutnya. Udah keberapa, Pak? Hah? Iya. Pemaaf. Nabi Yusuf sosok pemaaf. Kepada siapa Nabi Yusuf pemaaf? Pertama, kepada saudara-saudaranya. Beliau nggak dendam. Padahal beliau mampu membalas saudara-saudaranya ketika itu. Kenapa? Beliau sudah jadi raja kok di Mesir. Bisa dibalas tuh saudara-saudaranya. Apalagi saudaranya lagi butuh bantuan. Kan mereka tuh lagi paceklik kan di Palestina. Ya, datang mereka ke Mesir minta bantuan. Yang dimintai bantuan ternyata Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi saudaranya ketika itu nggak tahu. Kalau Nabi Yusuf dendam, coba bayangkan, saudaranya nggak bakal dikasih makanan tuh. Mati aja lo kelaparan. Rasain tuh, karma tuh kamu katanya. Ini orang kan kadang begitu sekarang kan. Karma lagi, apaan karma? Nggak ada, Islam mengenal karma. Ya. Itu kan keyakinan di luar Islam. Ya kadang kita begitu tuh, balas tuh, rasain tuh kan gara-gara kamu dulu sama saya. Kita kan sering begitu ya. Kalau ngelihat orang lain kena musibah dan kita pernah disakiti sama tuh orang, kita bilang apa? No, rasain. Emang enak dulu pernah nyakitin saya. Seolah-olah kita wali Allah gitu loh. Wali Allah yang kalau disakiti, yang nyakiti kita harus mati gitu loh. Siapa kita? Kita bukan nabi loh. Nabi Yusuf disakiti, dibully, mau dibunuh.
Dijual, coba bayangkan. Kurang apa coba? Diperlakukan benar-benar kejam oleh saudara-saudaranya, tapi enggak membalas sedemikian rupa. Enggak mengatakan, tuh hukuman buat kamu sekarang, kamu apa? Kelaparan gara-gara dulu apa? Buang saya, jual saya. Enggak, Nabi Yusuf memaafkan. Ya, memaafkan. Memberikan uzur kepada saudara-saudaranya. Bayangkan. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi Yusuf memaafkan siapa? Zulaikha. Jelas salah tuh Zulaikha. Makanya di akhir urusannya kan Zulaikha minta maaf. Apa kata Zulaikha? Ya, Zulaikha ketika itu mengatakan, ya, ana rawattuhu an nafsi wa innahu ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas solihin, ya. Saya yang menggoda Yusuf dan Yusuf itu di pihak yang benar. Dia itu orang soleh, kata Zulaikha. Dia ngakui salah. Kemudian Zulaikha mengatakan apa? Wa ma ubarri'u nafsi. Saat itu aku tidak bisa mengendalikan hawa nafsuku. Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu selalu memerintahkan kepada keburukan. Dan di sini Zulaikha mengakui kesalahannya. Dan Nabi Yusuf ketika itu kalau mau beliau bisa menuntut sama Raja Mesir hukum nih Zulaikha. Kenapa? Telah memperlakukan beliau nggak adil. Enggak, Nabi Yusuf memaafkan. Sudah terjadi sudah. Banyak hikmah dari kejadian itu. Beliau maafkan. Coba bayangkan. Yang ketiga, siapa coba? Temannya di penjara tadi. Kan Nabi Yusuf pesan kepada temannya, sampaikan kepada raja, ya, bahwa apa? Saya nggak salah. Saya itu cuma digoda, saya cuma korban. Korban dari wanita-wanita tadi yang nggak benar. Ternyata teman beliau di penjara ini lupa menyampaikan. Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih falabisa fi sidni bid'a sinin. Gara-gara lupa menyampaikan, Nabi Yusuf akhirnya harus mendekam lagi di penjara beberapa tahun. Ya mungkin antara 1 sampai 8 atau 9 tahunan masih di penjara. Coba, luar biasa kan? Lupa sampai segitu lamanya. Baru ingat lagi kapan? Pas raja mimpi tadi. Mimpi melihat sapi gemuk dimakan sapi kurus gitu ya, dan seterusnya dari mimpi raja. Baru ingat, oh iya ada Yusuf ya yang pintar mentakwil mimpi, mentakbir mimpi. Didatangi Yusuf bahwa raja mimpi seperti ini. Kira-kira kamu bisa nggak mentafsirkannya? Ya, Nabi Yusuf ingat, dia lupa gitu. Nggak, Nabi Yusuf nggak memaki-maki orang ini. Kamu gimana sih? Suruh nyampein ke raja malah lupa. Ini udah berapa tahun bro kamu sia-siakan temenmu ini, mentang-mentang sudah bebas lupa gitu. Enggak, kalau kita mungkin gitu ya, mentang-mentang udah bebas aja lupa kamu sama temenmu gitu. Enggak, Nabi Yusuf memaafkan. Karena apa? Fa'ansahu syaiton, kan yang membuat dia lupa setan. Sekali lagi apa? Ini perbuatan setan. Nabi Yusuf memaklumi itu, ya. Dan sampai pada beliau akhirnya dibebaskan dari penjara. Ini intinya sifat pemaafnya beliau itu luar biasa. Ya, dan beliau tidak pernah menyebut-nyebut kesalahan orang yang sudah minta maaf ya kepada dia dulu. Udah, yang sudah dulu sudah, itu perbuatan syaitan. Ya, baik. Berikutnya, keadilan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf sebagai seorang pemimpin ya, dan perhatian beliau kepada rakyat Mesir. Nah, ini penting banget nih. Ketika beliau jadi pejabat, beliau tidak sombong, tidak memanfaatkan hasil kekayaan negeri Mesir untuk kepentingan pribadi, tapi apa? Untuk mensejahterakan rakyat Mesir. Karena setelah raja mimpi, Nabi Yusuf minta dijadikan sebagai apa? Pejabat. Supaya apa? Bisa mengatur ekonomi Mesir. Maka kemudian Nabi melihat mimpi itu, Nabi Yusuf memberikan arahan apa? Selama 7 tahun panen, jangan semua dihabiskan, jangan dipakai hura-hura, tetap sebagian ditanam. Jadi nikmati panenan ala kadarnya saja, sesuai keperluan saja, sisanya tetap tanam. Jadi selama 7 tahun itu meskipun panen tetap juga nanam. Jangan dimanfaatkan semua panenan untuk boros-borosan. Kenapa? Setelah itu akan ada 7 tahun paceklik. Nggak main-main, pacekliknya paceklik raya. Iya, nggak tahu itu El Nino apa ya. Oh, sekarang ya,
Ya pokoknya paceklik lah ya. Ini kepandaian Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf mengajak rakyat itu jangan hura-hura. Ya. Tapi manfaatkan baik-baik. Kenapa? Ini nanti keuntungan buat kerajaan Mesir, buat rakyat Mesir juga. Ini pemerintah itu harusnya membimbing rakyat begini supaya cerdas. Rakyat itu diarahkan. Begini loh caranya gitu ya. Dibimbing. Ya, supaya mereka sejahtera, bukan dibiarkan. Ini tugas pemerintah mengajari mereka mensosialisasi masyarakat, mencerdaskan masyarakat. Ya, seperti yang dilakukan Nabi Yusuf. Jadi kalau mau menjadi pemimpin itu amanah di hadapan Allah. Ya, kalau enggak akan menjadi penyesalan di hari kiamat kata Nabi SAW. Ya, baik. Kemudian ketika datang paceklik, keuntungannya apa? Negeri Mesir tetap swasembada pangan. Ya, ini perhatian buat kita jemaah. Kalau kita lagi banyak duit, jangan buru-buru tergoda beli-beli. Karena kita itu nggak tahanan beli. Cuma hanya ada diskon pekan ini, gede-gedean, beli. Ibu-ibu terutama kadang beli cuma gara-gara diskon. Kok belanja bu? Lah iya mumpung diskon Pak Ustadz gitu loh. Lah beli karena diskon. Padahal belum tentu dibutuhkan. Akhirnya jadi seonggok barang nggak berguna di rumah. Coba cuma gara-gara keluar iPhone terbaru. Ngantri udah ikut beli iPhone-nya. Ikut ngantri. Bahkan sudah sudah jauh-jauh hari dia inden gitu loh. Mau keluar iPhone baru, ternyata sudah beli iPhone baru harganya 20 juta misalkan ya. Baru 2 minggu sudah jadi seonggok barang yang gak berguna. Udah gak jelas, dia naruh aja udah lupa. Itu kalau beli karena nafsu begitu. Makanya beli itu harus karena perhitungan. Butuh gak kita beli ini? Butuh apa enggak? Jangan beli itu karena diskon. Itu ya. Atau sebagian beli karena unik. Kenapa beli ini unik? Lucu gitu. Lo beli karena lucu gitu. Ya Allah gitu. Akhirnya ketika masa susah bingung sendiri. Coba siapa yang menyangka bahwa kemarin kita ditimpa badai Covid? Akhirnya apa? Kita lockdown, nggak bisa keluar, nggak bisa ngapa-ngapa di rumah. Yang nggak bisa kerja bingung dari mana dia coba. Ya satu sisi betul itu takdir Allah, itu ujian. Tapi kan segala hal kita harus persiapan. Sebelum terjadi sesuatu kita persiapan. Nah itulah yang diajarkan Nabi Yusuf alaihissalam kepada rakyatnya. Agar jangan berfoya-foya ketika lagi enak. Tapi apa? Tetap harus menyimpan cadangan untuk hal-hal yang sifatnya darurat. Iya. Bukan berarti kita takut miskin. Enggak, ini cadangan, berjaga-jaga. Dan itu dilakukan oleh Yusuf seperti itu, enggak foya-foya. Sehingga negeri lain seperti Syam, Palestina dan seterusnya kekeringan, negeri Mesir tetap swasembada pangan. Akhirnya mereka datang ke Mesir, beli makanannya di mana? Di Mesir. Dan ini keuntungan buat negara Mesir akhirnya. Kenapa? Ini kepandaian dalam mengatur strategi dan ekonomi. Dan itu juga kepandaian juga dalam kita mengatur keuangan rumah tangga. Ya. Baik, jangan dikit-dikit tergoda utang lagi. Ya, akhirnya kita susah gara-gara utang. Banyak orang juga bunuh diri gara-gara utang. Coba bayangkan, saya kadang miris, ada orang bunuh diri gara-gara pinjol. Coba bayangkan. Kemarin belum lama kasus ya terjadi sebagian tempat bunuh diri gara-gara pinjol. Satu keluarga bunuh diri gara-gara pinjol coba. Padahal prestasi dia sebagai seorang karyawan itu berprestasi dia. Bahkan dia seorang guru coba. Dan yang aneh ini ada data statistik, nggak tahu valid enggaknya ya. Silahkan ditanyakan ke yang ahli. Banyak yang terkena utangan pinjol ini justru guru. Ya kenapa? Kan guru itu contoh. Kok bisa malah terkena jebakan pinjol? Karena itu tadi. Kadang-kadang gak kuat dengan gaya hidup. Lihat teman-temannya ya ganti motor ya harus ganti. Masa dari dulu kok kamu cuma motor butut aja? Ya? Itu yang lain tuh udah pada ganti motor. Ya kalau gak punya prinsip kan ikut utang. Bukan berarti terlarang utang ya, kalau bisa bayar silahkan, gak apa-apa utang, boleh. Asal benar-benar kita perhitungkan bisa nggak kita bayar.
Terus nggak pakai riba yang penting ya. Ya, jual beli kreditnya nggak pakai riba dan kita benar-benar memang bisa membayar gitu loh. Jangan sampai membebani kita, mencekik kita gitu loh. Perkirakan benar itu ya. Nah, sekarang kan begitu. Karena gaya hidup, lihat temennya ganti motor nggak tahan, ganti mobil nggak tahan, bangun rumah nggak tahan, utang lagi, gitu. Akhirnya pusing jadi beban. Hah? Pemasukan nggak ada, yang ada pengeluaran, yang ada dia harus bayar utangnya, bunganya dan seterusnya. Pusing, ya kan? Coba kalau kita punya prinsip, nggak apa-apalah, seadanya, yang penting cukup. Dibilang motor butut, ya bodoh amat motor butut, ini 1 juta kenangan. Lah kamu motor berapa? 1 juta sebulan gitu ya. Ya nggak masalah. Gitu. Jadi kita bukan berarti terlarang hutang, enggak, tapi ya kita yang harus benar-benar cermat ya. Enggak sedikit-sedikit utang. Apa-apanya untuk gaya utang lagi gitu ya. Iya. Taib man. Iya. Baik, siap. Berarti nggak usah dijawab ya pertanyaannya. Mau jawab nggak? Katanya udah. Ya berarti saya nggak jawab. Hah? Mau dijawab nggak? Hah? Cuma 2. Nanti nggak nambah lagi. Dan nggak dicegat lagi saya nanya nggak? Baik. Jadi sampai di sini sudah kajian kita, yang mudah-mudahan kita mendapatkan faedah dari pelajaran kehidupan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Bagaimana hukumnya ketika diundang makan saudara kita yang non muslim di hari raya Natal? Bolehkah kita datang? Iya. Ini pertanyaan nggak sesuai materi ya. Bismillah, saya minum dulu. Ya udah, urusan antum di hadapan Allah, paham nggak paham materi, yang penting saya udah nyampein ya. Pertama, kita nggak boleh ikut perayaan mereka, tidak boleh ikut syiar mereka, dan tidak boleh mengucapkan selamat apapun berkaitan dengan hari raya mereka. Ya, nggak boleh. Karena apa? Karena itu bagian daripada lakum dinukum waliyadin. Prinsip kita bahwa agama kalian dan agamaku. Maka salah satu yang wajib kita jauhi, kata Umar bin Khattab, ya, ijtanibu al-kuffaru fi a'yadihim. Ijtanibul kuffara fi a'yadihim. Jauhilah orang-orang kafir dengan cara kita tidak mendatangi undangan hari raya mereka. Nah, sekarang kalau makannya pas momennya Natal, itu kan berarti pas tepat hari raya mereka. Kita hadir di situ. Jelas ini menyalahi perintah Allah. Allah dalam Al-Quran mengatakan walladzina la yashhaduna az-zur. Ya, dan orang-orang yang tidak menghadiri az-zur. Az-zur ini ada beberapa penafsiran, ada yang mengatakan sumpah palsu, ada sebagian ahli tafsir mengatakan az-zur adalah hari raya orang-orang kafir. Berarti di sini seperti penafsiran Ibnu Abbas dan yang lain-lain menunjukkan nggak boleh kita hadir di hari raya mereka, nggak boleh. Nggak boleh hadir di mana? Di hari raya mereka. Walaupun kita tidak mengucapkan selamat, walaupun kita tidak setuju gitu ya, tetap karena ini pas hari raya. Ya solusinya bagaimana? Ya kita kalau mau diundang makan di selain hari raya mereka, yang lagi memang free, bukan mereka sedang merayakan hari raya mereka, Natal, Tahun Baru dan seterusnya, bukan. Tapi di hari yang free, memang murni mengundang makan gitu ya, boleh, nggak masalah. Nabi pernah diundang mendatangi undangan makan orang-orang Yahudi, pernah, tapi bukan di hari raya mereka, ya, bukan di hari raya mereka. Bisa dipahami ya? Nah, jadi sampaikan saja kepada saudara bahwa apa? Untuk undangan di hari raya ada larangan dalam agama kita. Ya, jadi silahkan kalau mau ngundang di luar hari raya aja. Paham?
Nah, kalau dikasih makanan gimana Ustaz? Dikirimi makanan. Oke, kita nggak datang, mereka nggak ada masalah. Kemudian mereka ngirimi makanan. Nah, para salaf kita merinci, tergantung. Kalau makanan itu hanya sekedar apa tadi itu ya, seperti mungkin buah-buahan, ya dikasih buah, anggur, dikasih buah jeruk dan seterusnya, ini nggak ada masalah. Kalau buah-buahan nggak ada masalah, ya. Atau misalkan dikasih misalkan makanan-makanan yang selain sesembelihan. Nah, kalau sesembelihan ini jangan diterima, ya. Dikirimi misalkan ayam panggang, nah ini jangan diterima. Sate kambing jangan diterima. Khusus untuk sesembelihan jangan diterima. Tapi selain sesembelihan nggak ada masalah. Apalagi kalau ngasih HP, ya terima aja. Masa ditolak? Alhamdulillah dikasih iPhone gitu ya. Waduh, baik banget gitu. Jangan ditolak kalau itu. Apabila kita belum sempat meminta maaf kepada seorang, tapi orang itu sudah meninggal, apakah doa yang kita panjatkan bisa mengurangi dosa kita? Atau kita minta maaf kepada Allah? Kalau memang sudah meninggal, misalkan kita pernah gibah kepada orang dan orang yang kita gibahi sudah meninggal, kita pernah menjelek-jelekan kehormatan dia, dan yang kita jelek-jelekan kehormatannya sudah meninggal misalkan, maka ketika itu tugas kita adalah kita memperbanyak doa buat dia. Doakan saja semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Banyakin doa sebanyak-banyaknya sampai kita merasa bahwa kita udah impas. Banyakin doa. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kita menyebut kebaikan-kebaikan dia setelah itu. Di tempat kita pernah menyebutkan kejelekannya, ganti kita sebutkan kebaikannya, bahwa si fulan ini jasanya banyak, kebaikannya banyak. Walaupun kita diomong, tumben ngomongin yang baik ini, biasanya kemarin enggak. Oh enggak, ini sudah meninggal. Dulu, sekarang enggak. Saya sekarang hanya ngomong kebaikannya saja. Diganti dengan hanya ngomong apa? Kebaikan-kebaikannya aja. Ini dua cara. Doakan, kemudian sebut kebaikan-kebaikannya. Kalau yang kita zolimi harta, kita punya utang nih, ini udah meninggal, cari ahli warisnya, cari semaksimal mungkin sampai ketemu. Gak mentang-mentang meninggal selesai urusan, enggak. Apalagi kita pernah misalkan curang ya, mencurangi hartanya, cari ahli warisnya, cari informasi sedetailnya, ada nggak ahli warisnya? Di sini ada nggak? Di situ ada. Nah, kemudian apa? Kasihkan ke ahli waris. Bahwa apa? Dulu saya pernah utang misalkan, ya, tapi saya baru bisa bayar sekarang. Tapi karena beliaunya udah meninggal, ya saya kasihkan ke ahli warisnya. Mungkin anaknya masih ada, saudaranya masih ada, istrinya masih ada, dan seterusnya. Jadi datangi siapa? Ahli warisnya. Kalau kaitannya dengan harta, kalau kayaknya dengan harta nggak cukup kita mendoakan, kemudian kita memohonkan ampun, kita minta ampun sama Allah, nggak cukup. Harta harus dikembalikan. Kalau tidak, nanti perhitungannya di akhirat. Di akhirat nanti, ya, utang dan seterusnya. Kemudian harusnya dia mampu ya membayar. Ya. Kemudian dia pernah mengambil, merampas, menipu, ya, membawa kabur harta milik orang lain dan orang itu sudah meninggal. Ya kalau di dunia nggak tuntas, akan lanjut di akhirat nanti. Masalah harta. Makanya nih diperhatikan ya, dan penanya ini silahkan. Saya nggak tahu masalahnya apa. Ya, orang yang dimaksud penanya ini ketika orang yang terzolimi itu sudah meninggal. Ya nggak tahu masalah apa masalah kehormatan yang harus banyak-banyak kita mendoakan. Setelah itu kita sebut kebaikannya, atau harta. Kalau harta tetap, ya, usahakan untuk dikembalikan walaupun dia harus datangi ahli warisnya. Ya, wallahu alam. Sampai di sini, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Ya'la Hizbul Majid hafizahullah. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz dapat kita
terapkan kepada kehidupan kita sehari-hari dan bermanfaat untuk orang lain yang kita cintai. Untuk info kajian pekan depan, insya Allah pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 akan dimulai pada pukul 8.30 hingga 10.30 bersama dengan Ustadz Salim bin Yahya Kibas dengan materi tentang 50 karakter yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh jamaah Bapak Ibu yang sudah hadir dalam kajian pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulus ya.